Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام أو من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, jamaah Masjid Ni'matul Ittihad yang dimuliakan oleh Allah, patut kita syukuri bahwa pada hari ini, di siang hari ini, Allah masih memberikan kita kesempatan, keimanan, kesehatan, keislaman untuk hadir di rumah Allah dalam rangka menunaikan salah satu perintahnya, yaitu ibadah salat Jumat. Teriring salawat serta salam, mudah-mudahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita minadz zulumati ilan nur selalu akan memberikan syafaatnya kelak kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, suatu ketika seorang pemuka agama mengajarkan salah satu surah yang sering kita baca dan kita hafal, yaitu surah Al-Ma'un, kepada murid-muridnya. Dialah Raden Ngabehi Abdul Darwis, yang kita kenal dengan Muhammad Darwis, atau yang lebih kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Kiai, kenapa hanya surat ini yang selalu diajarkan kepada kami berulang-ulang? Kami sudah hafal." Jawaban Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu, "Apakah kalian sudah paham surat ini? Apakah kalian sudah mempraktekkannya?" Lantas Kiai Haji Ahmad Dahlan meminta kepada murid-muridnya untuk mencari orang-orang miskin di sekitaran Yogyakarta dan menemuinya serta memandikannya dan menyuapinya. Hadirin jamaah salat yang berbahagia, kisah ini mengajarkan bahwa Al-Quran tidak hanya dibaca untuk penghias kesalehan pribadi, namun juga dipraktikkan dalam amal sosial. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi ketika melihat surat Al-Ma'un ini berbicara mengenai keharusan adanya kaitan antara amal ritual dengan amal soleh. Sehingga jika ditelisik lebih jauh, Al-Quran lebih banyak menekankan amal soleh daripada amal ritual. Artinya
Kita boleh menjadi soleh secara individu, tapi tidak boleh meninggalkan kesalehan sosial. Pertama, kalau kita kembali kepada ciri-ciri orang mukmin atau orang bertakwa, maka ditemukan di situ ibadah ritualnya satu, tetapi ibadah sosialnya sangat banyak. Misal, berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ini adalah dimensi ritual. Yang mengeluarkan zakat, itu adalah dimensi sosial. Orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat, itulah dimensi sosial. Dan mereka yang memelihara kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya, itu pun dimensi sosial. Anehnya, kita sering mengukur ketakwaan seseorang hanya melalui ritual belaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzi hum fihi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 menggambarkan bahwa dimensi ritual tidak bisa kita pisahkan dengan dimensi sosial. Yang kedua, kalau ibadah itu adalah ibadah ritual, kemudian pekerjaan itu bersamaan dengan pekerjaan lain yang mengandung dimensi sosial, kita diberi pelajaran mendahulukan pekerjaan sosial. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membaca surah yang panjang-panjang di dalam salat berjamaah karena heterogenitas jamaah, karena berbagai macam keperluan jamaah, apalagi di bulan Ramadan ini ketika cuaca terik, banyak yang mempunyai kebutuhan, jam kantornya dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti bahwa Rasulullah tidak pernah membaca surah-surah yang panjang. Sebagaimana kita lihat dalam sejarah salat tarawih, bahwa Rasulullah pernah satu kali memanjangkan bacaannya dan memperlama sujudnya karena di pundaknya ada cucunya di situ. Bahkan dalam riwayat ketika itu Rasulullah sedang salat sunnah. Yang ketiga, kalau ibadah ritual kita cacat, kita dianjurkan untuk berbuat sesuatu yang bersifat sosial. Misal, kita ritual puasa. Kalau kita melanggar larangan puasa, seperti kita berhubungan suami istri di siang hari, maka salah satu kafaratnya adalah memberikan makan kepada fakir miskin. Begitu juga ritual haji. Bagi kita yang haji tamattu akan terkena dam dengan menyembelih binatang dan dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Namun sebaliknya, kalau ada cacat dalam ibadah sosial, maka amal ibadah ritual tidak bisa dijadikan tebusan ibadah sosial itu. Artinya, kalau kebetulan kita berbuat zalim kepada tetangga, maka kezaliman itu tidak bisa kita hapus dengan banyaknya ibadah sholat kita yang sehari semalam. Tapi kita harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Meminta maaf kepada Allah lebih mudah ketimbang meminta maaf kepada sesama manusia. Itulah dimensi hablum minallah dan hablum minan nas. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah.
Bahkan banyak keterangan mengatakan bahwa orang yang salatnya baik, ibadah mahdhahnya baik, tapi kemudian amalnya jelek secara sosial, maka Allah tidak menerima seluruh amalan ibadah mahdhahnya tersebut. Sebagaimana kita membaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab hadis yang lainnya, di mana ada seorang sahabat yang mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang wanita yang rajin ibadahnya, tekun ibadahnya, namun dia punya peliharaan tidak diberikan makan. Hiya finnar, kata Rasulullah, dia di dalam neraka. Ini membuktikan bahwa kesolehan sosial tidak hanya terbatas kepada antara manusia dengan manusia saja, tapi juga antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah lainnya, entah itu hewan, entah itu tumbuhan dan lain sebagainya, termasuk alam. Maka tidak heran kalau di awal Ramadan ini kita lihat bagaimana banjir bandang terjadi. Bahasa kita, air kiriman dari Bogor datang ke Jakarta. Jangan salahkan alam, jangan salahkan alam yang membuat itu, tapi kita juga mesti introspeksi diri. Kenapa banjir bisa terjadi? Rupanya tidak lain tidak bukan karena resapan-resapan air sudah menjadi bangunan-bangunan kokoh. Itulah yang mestinya kita perbaiki. Kita tidak hanya sebatas soleh secara individu dengan atribut keagamaan, dengan atribut keagamaan yang seakan-akan menunjukkan kesolehan kita, tapi ternyata kita pelit dengan saudara kita bakhil dengan saudara kita, bahkan kita nyinyir dengan saudara-saudara kita. Maka perlulah kiranya kita memahami bahwa ibadah ritual apapun dalam Islam pasti tujuannya bukan sekedar untuk menambah kas pahala individu itu sendiri, tapi juga bagaimana kita menderma baktikan, membantu manusia dan kemanusiaan. Dan momentum Ramadan ini bisa kita jadikan pelajaran untuk bagaimana kita tidak sekedar menjadi seorang yang berpuasa, soleh, tarawih setiap malam, tadarus khatam berkali-kali, tapi kita tidak punya kepedulian sosial, maka perlu diintrospeksi dalam diri kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah kemuliaan pekerjaan sesungguhnya tidak bisa dilihat dari jenisnya, sehingga memenuhi beberapa aspek pekerjaan itu diukur dari kualitas niat, sahihatun fin niyah dan sahihatun fit tashil. Inilah pekerjaan yang bernilai ibadah dan kelak akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Sebagai pamungkas, kita tidak pernah tahu amal soleh apa yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya. Maka tetaplah berbuat baik, baik kepada diri kita, kepada orang tua kita dan masyarakat di sekitar kita, walaupun orang lain tidak pernah tahu. Dan kita tidak pernah tahu maksiat mana yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Maka berusahalah untuk kita hindari. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsih
فقال تعالى لم يزل قائلا عالما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة